belum pernah ya, mungkin kalau kayak gitu kayak sekalian feeding animal tuh kalau kalau di safari kan suka ada tuh kita sambil menikmati makan, sambil bisa melihat, hewan tapi biasanya itu tetap di kandangnya mereka atau mungkin di area lepas gitu. Kalau ini kan yang aku lihat tadi dia masuk ke area-area restoran, pertanyaan aku kalau misalnya dia pipis sama pup gimana gitu. Tapi itu bukan di Indonesia kan ya, jadi aku sendiri juga belum tahu gimana sensasinya, tapi yang pasti sekarang ini nih semua netizen itu pasti akan mencari dan berburu yang viral. Mungkin karena viral akhirnya didatengin dan mencoba gitu, tapi sebenarnya ya, si hewannya yang penting jangan sampai ngerasa, takut, panik, karena kan pasti kalau di restoran tuh yang makan banyak, terus juga takutnya dia, juga pengen makan. Instingnya keluar gitu. Instingnya hewannya keluar pingin makan kan nanti takutnya anak kecil yang nggak ngerti main dikasih aja sosis, kan nggak boleh sembarangan makan juga gitu, tapi pasti pihak resto udah pikirin itulah dengan matang gitu. Berarti tadi soal apa, pengunjung yang sedang makan diambil apakah yang berkeliaran dan sebagian pengunjung memberinya makan itu tadi ya Kak, maksudnya yang Mhm. takutnya ada hal-hal yang nggak diinginkan terjadi gitu ya? Ya ya sebenarnya sih karena aku belum tahu ya, tapi mungkin pasti, pengunjung yang datang juga pengen menikmati sesuatu yang beda, sensasi yang berbeda, makan bareng sama, alpaca itu. Oke, Kak Dian, satu lagi nih Kak, tanggapannya gimana sih Kak kalau juga nih Kak, misalnya kayak Nagita ngapain sama Bimana, Anya Geraldine ngapain sama Sherjuna, Ayu Dewi sama Arya Saloka dan sebagainya. Nah, Mhm. saking ngefansnya mereka sampai saat ini kalau ketemu atau satu momen gitu Kak. Mhm. Ya wajar sih, aku juga ngefans sama ada Vega Darwanti gitu, aku ngefans. Buat aku hal yang wajar karena apalagi misalnya kita sesama pekerja seni kita tahu, kita semua pembuat karya, kita, pembuat lakon. Jadi aku rasa kayak, satu sama lain saling mengidolakan tuh hal yang lumrah, hal yang ya justru banyak banget sih gitu. Aku sendiri juga kalau ketemu sama beberapa artis entah itu dari komedi, dari sinetron, dari penyanyi, itu biasanya aku juga mengidolakan karena karyanya, Hmm, karena kita suka, karena kita ngerasa kayak satu frekuensi sama dia gitu. Jadi itu mah hal yang buat aku lumrah. udah hal yang wajar sih. Berarti nggak masalah ya Kak, misalnya lumrah gitu kalau seorang artis ngefans sama artisnya, secara kan mereka sama-sama seleb nih Kak. Iyalah, ya menurut aku banyak sih yang kayak gitu, banyak kok gitu. Oke, satu lagi tadi kan Kak bilang apa, Kak Ega ada ya artis yang di belakang karena karya. Siapa sih Kak? Sebutin dong Kak, ada nggak yang di belakang penyanyi mungkin, ada aktor? Banyak ya kalau misalnya aku kalau penyanyi, penyanyi Indonesia aku suka kalau dangdut aku suka Umi Elvi, makanya aku kadang karena saking ngefans sama Umi, dari situ aku mulai niru-niruin Umi Elvi gitu. Terus kalau penyanyi luar pop aku suka Mariah Carey, terus ya banyak sih dan, biasanya, yang kita idolakan karena biasanya punya karya yang itu gue ngena banget, itu Relate gitu. relate sama kita, terus mungkin kalau artis film, pemain film itu mungkin filmnya, viral, filmnya bagus sehingga kita juga kayak kemakan sama aktingnya, padahal kita sama-sama tahu bahwa mungkin itu hanya adegan, itu hanya peran, tapi karena kepiawaiannya, keberhasilannya memerankan karakter itu, jadi bikin orang banyak yang mengidolakan, itu hal yang wajar sih gitu. Oke, satu tema lagi sedikit ada update soal Kak Ega Mhm, ada di saat masa apa tuh lokasi syuting mhm. bareng. Gimana sih Kak ini penampakan ada progres yang sangat luar biasa alhamdulillah nih Kak. Iya, alhamdulillah. Jadi waktu dihubungin juga aku sempat kaget karena aku make sure lagi beneran sama Mas Tukulnya, iya ada, Mas Tukulnya hadir ya perdana di layar kaca gitu. Jadi kemarin tuh pertemuan pertama yang kita sama-sama muncul di TV bareng lagi setelah, Mas Tukul kemarin sakit yang cukup lama hampir 3 tahun dan mungkin 3 tahun gitu. Jadi ya tentunya seneng karena vibes-nya beda ngelihat Mas Tukul pakai setelan seperti Mas Tukul lagi tampil jadi host, terus juga, di panggung ngelihat Mas Tukul ketawa, happy itu rasanya juga bersyukur banget sih. Meskipun di program itu ya ada harunya, ada happy-nya, tapi so far aku bersyukur banget ngelihat perkembangannya Mas Tukul. Itu kan perkembangan yang paling signifikan terakhir yang Kak Ega lihat Mas Tukul terakhir sampai kemarin bisa syuting bareng apa yang paling luar biasa gitu yang Kak Ega syukuri gitu sebagai teman. Ya Mas Tukul lebih kelihatan
kebawa suasana di lokasi syuting karena kan kemarin itu juga ketemu sama teman-teman ada Arafi, terus juga ada Mpok Alpa, ketemu aku, ketemu juga penonton-penonton yang memang biasanya nemenin Mas Tukul nih saat syuting. Jadi, aku yakin sih itu ada rasa keceriaannya dari Mas Tukul, kangen, rindu dan, progresnya kalau di kesehatan tuh lebih kayak ngelihat terakhir kan ngelihat Mas Tukul itu masih makan itu pakai selang. Kemarin aku lihat juga Mas Tukul udah bisa makan buah gitu, makan buah langsung pakai tangannya. Memang mungkin komunikasi masih belum, stabil seperti semula, tapi aku lihat udah jauh lebih juga udah lebih naik berat badannya, gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan kayak orang sakit seperti sebelumnya saat aku jenguk, karena mungkin ya pakai blazer juga jadi kelihatan Mas Tukul kelihatan kece kemarin, segeran. Pas pertama kali ketemu kan Kakak bener-bener Mhm, terlibat program lama ya. iya. Apa ada ikatan terus pas ketemu gimana Kak? Reaksinya Mas Dulu pas ngeliat kayak gitu ada komunikasi apa ngobrol-ngobrol nggak pas break atau apa obrolan apa? Ya tentunya yang ngajak ngobrol pasti aku lah ya, karena Mas Tukul hanya bisa merespon aja. Ya kemarin itu, aku itu memang jadi surprise-nya untuk Mas Tukul, kehadiran aku gitu dan, so far aku ngelihat Mas Tukul juga seneng ada aku dan bercanda lagi karena kita juga di program yang menurut aku cukup panjang, stripping setiap hari dan 12 tahun lamanya. Jadi pasti udah kayak saudara. Mas Tukul mungkin nganggap aku udah kayak adiknya, udah kayak muridnya. Aku juga nganggap Mas Tukul udah kayak kakak sendiri, mentor aku, guru aku gitu. Jadi ya itu kemarin lebih kayak banyak haru, terus juga keceriaan dan sebenarnya, awal aku masuk juga memang sedih karena terharu gitu. Kangen gitu udah sekian lama nggak ketemu di panggung gitu. Ketemu tuh sedih, tapi aku tahu Mas Tukul tuh nggak suka sedih-sedih. Jadi Mas Tukul tuh tipe orang yang ceria, makanya, kemarin itu aku lebih banyak bercandain sih, lebih banyak bercandain Mas Tukul dan dia ketawa, dan dia seketawa itu gitu, dan dia bisa ngegodain aku juga gitu. Ya gitu. Berarti udah balik tuh Kak, mulai dikit-dikit, suara Mas Dulu jiwa lawaknya tetap ada ya Kak? Iya iya, jiwa lawaknya ada, udah ngeledekin aku, kemarin itu aku kan bercandain, "Aku sengaja nih pakai rok mini biar Mas Tukul cepet sembuh." Itu sebenarnya hanya bercandaan aja biar ketawa karena nggak ada hubungannya, karena mungkin dulu waktu awal-awal acara aku sama Mas Tukul itu kan aku pakai rok mini Ingat nggak pas, gitu. ciri khas Iya, pakai baju waiters rok mini, jadi aku ngeledekin nih, aku pakai rok mini gitu, terus aku duduk di sampingnya, terus dia ngeledekin aku dengan ngeliatin-ngeliatinin gitu, terus aku, "Ih, apaan sih Mas?" Gitu. Jadi kayak, oh dia udah bisa merespon itu dan bisa bercandain aku kayak gitu, tuh rasanya kayak, ya seneng lah, seneng. kalau kayak gitu kegiatan sekarang Mas Dulu hari-hari ngapain sih Kak kalau Kakak boleh berarti dia lagi apa pemulihan tetap atau Ya gimana? pasti masih pemulihan aja sih, aktivitasnya lebih kayak banyak pemulihan, terus juga mungkin terapi wicara, Mhm. terus masih bolak-balik fisioterapi, kayak gitu aja. Terakhir Mhm. Kak, apa sih Kak, yang pengen sampein buat Mas Dulu nih supaya dia tambah semangat lagi mungkin, supaya bisa kembali mungkin ada ke dunia hiburan seperti dulu Kak? Ya saat ini sih aku cuma berharap Mas Tukul bisa pulih kembali, karena aku percaya nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah udah ngizinin, bisa aja terjadi yang terpenting mungkin saat ini Mas Tukul ya, terus distimulasi baik dari, belajar untuk bisa komunikasi, terus berjalan gitu dan mudah-mudahan karena kemarin perdana syuting mudah-mudahan Mas Tukul juga jadinya kan kangen, rindu, sehingga keinginannya untuk sembuh kembali tuh bisa lebih cepat lagi, bisa lebih pesat lagi.